Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menampilkan presentasi tentang AutoCAD. Anggota dari kelompok kami yaitu adalah saya sendiri, Aulia Syafaatul Ummah, dan dua rekan saya yaitu Irma Arum Kumalawani dan Navita Kurnia Rahmawati. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai jenis alat dan bahan di laboratorium. Autoclave bekerja dengan mensterilkan menggunakan tekanan 15 PSI atau pound per inch atau sekitar 2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Autoclave adalah alat sterilisasi yang menggunakan suhu tinggi, di mana suhu tinggi ini dapat membunuh mikroorganisme. Autoclave dirancang untuk membunuh endospora, yaitu sel yang tahan terhadap panas, kekeringan, dan antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi autoclave itu adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan alat laboratorium dan bersuhu tinggi. Bahkan suhunya itu melebihi titik didih dari air. Jadi suhunya itu sangat tinggi karena untuk membunuh endospora, yaitu sel yang tahan terhadap panas. Yang kedua itu ada fungsi autoclave. Fungsi autoclave yang pertama itu ada mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan tekanan 15 PSI atau pound per inch atau sekitar 2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua, membunuh mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan jamur melalui pemanasan yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Kemudian ada bagian-bagian autoclave. Bagian-bagian autoclave itu yang pertama adalah saklar untuk menyalakan atau tombol power untuk on dan off, digunakan untuk menyalakan dan mematikan autoclave yang terhubung dengan sumber listrik. Jadi kalau misal kita mau menggunakan autoclave itu, kita menyambungkannya terlebih dahulu di saklar untuk menyalakannya. Yang kedua ada penutup LED, berfungsi menutup bagian dalam autoclave sekaligus sebagai tempat untuk display, tombol, pengoperasian, dan pegangan LED. Yang ketiga ada LED handle, berfungsi sebagai pegangan ketika membuka dan menutup pintu autoclave. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Navita. Waktu dan tempat disilahkan. Nah, untuk bagian-bagian autoclave-nya, yang keempat itu ada magnet pengunci. Nah, ini tuh berfungsi sebagai bagian yang menyambungkan antara bagian dalam autoclave dan lid cover-nya. Kemudian yang kelima itu ada chamber. Nah, ini digunakan sebagai tempat penyimpan alat dan bahan selama proses sterilisasi serta memisahkan ruang penyimpanan air. Kemudian yang keenam itu ada bagian tuas pengunci, itu berfungsi untuk mengunci autoclave tersebut. Oke, lanjut next. Kemudian yang ketujuh itu ada tuas pengukur suhu. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur suhu yang diperlukan selama sterilisasi. Kemudian yang kedelapan itu ada indikator tekanan. Nah, ini itu untuk menunjukkan tekanan yang digunakan selama proses sterilisasi tersebut. Kemudian yang kesembilan itu ada botol exhaust. Nah, ini tuh digunakan untuk menampung airnya tadi itu untuk selama proses sterilisasi dengan uap. Oke, next.
Nah, kemudian yang ke-10 itu ada ventilasi. Nah, ventilasi ini itu berfungsi untuk memasukkan udara. Yang ke-11 itu ada hand. Nah, ini tuh berfungsi untuk pegangan ketika mengangkat atau memindahkan autoclave-nya. Kemudian yang ke-12 itu ada display. Nah, display ini itu dia berfungsi sebagai indikator autoclave untuk melihat berapa suhu dan waktunya. Next. Kemudian selanjutnya ada cara kerja autoclave. Yang pertama, jadi tuh kita harus memeriksa terlebih dahulu air di dalam autoclave-nya. Kemudian yang kedua itu alat dan bahan dibungkus dengan kertas payung dan dimasukkan ke dalam autoclave-nya. Itu seperti gambar yang tertera di PPT tersebut. Oke, next. Kemudian yang ketiga, autoclave tuh dihidupkan dengan menekan tombol on. Nah, tombol on ini itu tuh ada di samping bagian autoclave tadi ya, di bagian sampingnya. Kemudian yang keempat, itu LED itu pada autoclave itu ditutup dan dikunci. Next. Nah, untuk yang kelima itu pada display tombol mode ditekan, dipilih mode 3 untuk alat dan bahan, seperti pada gambar. Kemudian yang keenam itu ada proses sterilisasi. Nah, ini tuh dijalankan dengan menekan tombol start. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Irmala. Saya akan menjelaskan cara kerja autoclave yang ke-7. Di ke-7 itu ada LED dibuka pada saat alarm berbunyi. Dan yang selanjutnya ada alat dan bahan dikeluarkan dari autoclave serta dimatikan kembali. Selanjutnya ada perawatan autoclave. Yang pertama, jika autoclave telah selesai digunakan, maka air pada aqueduct yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibersihkan atau dikuras bagian dalamnya menggunakan lap kering. Yang kedua, simpan autoclave pada tempat kering dan bersih. Yang ketiga, selesai digunakan, jika menggunakan listrik, matikan arus listrik dan cabut aliran listrik dari stop kontak. Yang keempat, menguji mikroba dalam bentuk kertas flora strip dimasukkan ke dalam autoclave dan disterilkan. Setelah proses sterilisasi, kemudian ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka autoclave bekerja dengan baik. Yang kelima, alat-alat yang akan disterilisasi disusun dalam keadaan kering dan bersih. Selanjutnya, bak autoclave dibungkus dengan kain. Yang ketujuh, alat atau media yang akan disterilisasikan dimasukkan ke dalam autoclave selama 30 menit untuk dibungkus dan 20 menit untuk tidak dibungkus sesuai dengan SOP. Yang kedelapan, jika autoclave telah selesai digunakan, maka air pada aqueduct yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibersihkan atau dikuras bagian dalamnya menggunakan lap kering. Selanjutnya, simpan autoclave pada tempat yang kering dan bersih.
Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari autoclave. Pada nomor 1, terdapat saklar atau tombol on-off yang berfungsi untuk menghidupkan autoclave setelah disambungkan ke sumber listrik dan menonaktifkan autoclave setelah selesai digunakan. Lalu gambar pada nomor 2 ada LED cover berbentuk persegi berfungsi sebagai penutup untuk menutup bagian dalam autoclave dan berfungsi sebagai tempat menempelnya display, tombol pengoperasi, dan LED handle. Yang nomor 3 ada LED handle bentuk seperti pegangan pada pintu yang mana fungsinya sebagai pegangan ketika akan menutup atau membuka autoclave. Gambar pada nomor 4 ada pengunci magnet yang berfungsi sebagai klep atau bagian yang menyambungkan antara bagian dalam autoclave dan LED cover sehingga apabila sudah saling menempel, autoclave sudah tertutup dengan baik. Pada gambar nomor 5 terdapat chamber berbentuk seperti bejana yang bagian dalam autoclave ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan selama proses sterilisasi berlangsung dan memberi batas ruang penyimpanan udara untuk menyimpan alat dan bahan yang akan disterilisasi. Pada nomor 6 terdapat tuas pengunci yang berfungsi untuk mengunci autoclave sehingga tertutup dan benar hanya bisa dikunci saat akan melakukan proses sterilisasi. Gambar yang ditunjukkan nomor 7 ada tuas pengatur suhu yang berfungsi untuk mengatur suhu yang akan digunakan ketika akan melakukan sterilisasi. Biasanya digunakan ketika autoclave dalam keadaan error sehingga suhunya harus diatur secara manual. Gambar pada nomor 8 indikator tekanan yang berfungsi sebagai petunjuk tekanan yang digunakan selama proses sterilisasi. Selanjutnya nomor 9 ada botol exhaust yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung udara yang digunakan untuk proses sterilisasi. Biasanya menggunakan uap air dan jumlah udara di dalamnya harus selalu stabil. Lalu yang ke-10 ada ventilasi sebagai lubang untuk masuknya udara. Gambar yang 11 ada handle yang berfungsi sebagai pegangan untuk mengangkat atau memindahkan autoclave. Pada gambar nomor 12 terdapat tampilan yang berfungsi sebagai indikator autoclave untuk melihat berapa suhu dan waktu yang digunakan untuk sterilisasi dan melihat sudah sampai mana proses sterilisasi pada autoclave. Pada nomor 13 terdapat tombol pengoperasi yang berisi tombol-tombol berfungsi untuk membantu pengaturan dan pengoperasian proses sterilisasi. Tombol ini terdiri dari beberapa tombol, diantaranya ada tombol mode. Yang nomor A ada tombol mode, B tombol power on off, yang C nomor tombol start stop, D tombol panah naik turun, E tombol set enter, F tombol next. Dan yang nomor 4 ada besi petunjuk sebagai indikator petunjuk air yang digunakan sudah cukup atau belum. Yang digunakan harus terlihat sesuai pas pada besi petunjuk pada autoclave. Pada gambar nomor 15 terdapat keranjang yang berfungsi sebagai alas atau wadah untuk meletakkan alat dan bahan yang akan disterilisasikan dan kemudian akan disimpan di dalam chamber yang selanjutnya akan disterilisasi. Yang nomor 16 ada airline meyer sebagai alat yang akan disterilisasi, yang ada di dalamnya terdapat aquatest sebagai bahan yang akan disterilisasi. Nomor 17 ada cawan baterai sebagai alat yang akan disterilisasi, dan 18 terdapat tabung reaksi yang akan disterilisasi. Pertama, pastikan autoclave sudah terhubung listrik dan sudah terisi air. Kemudian, masukkan alat atau bahan yang akan disterilkan ke dalam keranjang autoclave. Pastikan alat atau bahan disusun rapi. Usahakan keranjang disilangkan supaya mudah diambil. Kemudian, tutup autoclave dan putar pengunci hingga rapat dan kuat sebelum sterilisasi. Lalu tekan tombol on pada bawah autoclave. Lalu atur suhu, waktu, dan dry time sesuai kebutuhan.
Kemudian, tekan tombol power dan start untuk memulai sterilisasi. Setelah selesai, pastikan lampu bawah sudah menyala dan suhu sudah turun. Kemudian, matikan tombol power. Setelah itu, buka tutup autoclave. Lalu, alat atau bahan dikeluarkan dan matikan autoclave. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan nanti pada saat kita bertatap muka atau di lain kesempatan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kali ini kami melakukan banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.